kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki tahun baru tahun 2024. Dengan gembira dan penuh syukur, semoga di tahun baru kita boleh menikmati berkat-berkat baru dari Tuhan dan kita membangun hidup dengan semangat kebaruan. Hari Senin tanggal 1 Januari 2024, setiap tanggal 1 Januari gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Mengapa gereja merayakan justru Hari Raya Santa Maria Bunda Allah pada awal tahun? Itu salah satu yang akan kita renungkan berangkat dari firman Tuhan yang akan kita renungkan. Baik bacaan pertama, kedua maupun lebih-lebih bacaan Injil Lukas 2 ayat 16 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat tahun baru sekali lagi. Hari ini hari pertama tahun 2024, hari Senin. Kita mengucapkan selamat atau semangat tahun baru. Kita saling menyapa, saling berkirim pesan, ucapan doa serta harapan-harapan pada tahun yang baru. Dan biasanya selalu yang bersifat positif. Supaya tetap sehat, supaya semakin banyak berkat, urusan, cita-cita, harapan lancar, berhasil dan sebagainya. Dengan macam-macam rencana-rencana atau resolusi pribadi kita masing-masing. Dari satu sisi saudara-saudari, hari ini tidak banyak berbeda dengan hari-hari yang lain. Kecuali bahwa ini adalah awal tahun yang baru menurut kalender. Tetapi di sisi yang lain saat mengucapkan selamat tahun baru atau menerima ucapan selamat tahun baru, sudah seharusnya disertai dengan spirit kebaruan. Apakah itu semangat baru? Apakah itu pola pikir yang dibarui? Apakah itu cara bertindak yang diperbaharui, cara pandang yang baru, mindset yang baru, cara menghayati iman secara baru pula. Untuk itu saudara-saudari kita perlu belajar lebih dahulu tentang, atau kita perlu sadari lebih dahulu tentang apa yang lama, yang harus ditinggalkan, yang harus ditanggalkan, bersama dengan berlalunya tahun 2023. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya merayakan ibadah tutup tahun atau misa tutup tahun di sana. Biasanya ada refleksi, ada evaluasi tentang setahun yang telah dilewati. Tentu saja dengan segala macam perasaan syukur. Sehingga kita kemudian dari kesadaran akan apa yang lama yang perlu ditinggalkan itu, kita membangun hal yang baru. Kita melaksanakan resolusi yang baru. Jadi apabila ada ego pribadi,
Ada ego suku kelompok, mari kita tinggalkan. Mari kita bangun semangat solidaritas satu sama yang lain. Semangat soliditas, semangat persatuan yang perlu kita senantiasa bangun di negara Republik Indonesia ini. Tentu juga kita berharap kita membangun cita-cita semoga pada pemilu tahun depan, awal tahun depan, segala sesuatu berjalan dengan lancar. Dan kita mendapatkan pemimpin baru yang benar-benar pemimpin yang memikirkan nasib rakyat dengan segala suka dan dukanya, dengan segala macam tantangan yang diprediksi untuk tahun depan, lebih-lebih soal ancaman resesi ekonomi yang tentu akan sangat berdampak bagi masyarakat. Kalau ada mental malas yang hidup atau mungkin tanpa disadari terjadi pada tahun 2023, mari kita ubah menjadi semangat yang lebih tekun, lebih fokus, lebih punya skala prioritas dan sebagainya. Tinggalkan mental-mental yang kurang bagus. Bangunlah mental mindset yang positif. Kita berguru saudara-saudara kepada para gembala dalam Injil tadi yang mengalami damai sejahtera karena cara pandang mereka berubah. Perilaku mereka berubah setelah berjumpa dengan sang bayi di Bethlehem. Sebelumnya mereka tidak dianggap siapalah seorang gembala. Tapi setelah peristiwa di Palungan, mereka menjadi pembawa kabar sukacita. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Ada kebaruan di sana, semangatnya, harapannya, dan sebagainya. Selalu ada kemungkinan untuk membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Saudari-saudaraku, sungguh amat baik bahwa di awal tahun 2024 ini kita mengawali perjalanan, kita mohon berkat Allah, kita mohon restu Bunda Maria. Seperti semua anak akan tenang, akan bahagia, mantap berlangkah kalau direstui, didoakan oleh mamanya, oleh ibunya. Demikianlah kita juga sebagai orang beriman, saudara-saudari. Alangkah indahnya bila pada hari ini kita merayakan Ekaristi, Hari Raya Maria Bunda Allah. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita mohon berkat-Nya untuk perjalanan sepanjang tahun 2024 ini. Hari ini kita mengawali tahun baru pula dengan misa, dengan perayaan Ekaristi. Mungkin bagi saudara-saudara yang lain dengan ibadah dan sebagainya. Kita awali dengan merenungkan Maria sebagai Bunda Allah. Mengapa gereja menempatkan hari raya ini justru pada awal tahun? Saudara-saudara, kita kenal Maria, kita tahu dia. Dia mendapat gelar sebagai Bunda Allah justru karena kesediaannya untuk mengandung, melahirkan Putra Allah, Sang Juru Selamat, Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia berani menjawab iya kepada Tuhan, kepada kehendak Allah, meskipun dia belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi imannya mengatakan untuk menerima tugas itu. Dengan jawaban ya itulah, dia memasrahkan seluruh masa depannya ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Dia percaya saja Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Hal ini menunjukkan saudara-saudari Maria sebagai seorang beriman dengan iman penuh kepasrahan, iman penuh ketaatan kepada kehendak Allah dengan segala konsekuensinya. Sikap iman Bunda Maria inilah yang kemudian dirangkum dalam kalimatnya yang sangat terkenal. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan masih dilanjutkan setelah itu, Maria menyimpan semua perkara dalam hati dan merenungkannya.
Dengan sikap iman ini saudara-saudari, Maria menjadi model bagi murid yang sejati. Model bagi kita untuk menjalani hidup sebagai orang beriman sepanjang tahun. Dia selalu merenungkan sabda Tuhan, selalu pasrah pada kehendak Allah. Itulah yang membuat Maria kuat di dalam menanggung konsekuensi persetujuannya atas panggilan Tuhan. Karena itu saudari-saudara, Maria tetap kuat meskipun harus mengungsikan Yesus ke Mesir. Itu tentu tidak diketahuinya, tidak diduganya terjadi ketika dia mengucapkan, "Aku ini hamba Tuhan." Tapi dia menjalaninya dengan setia. Maria tetap kuat meskipun harus berhadapan dengan kenyataan bahwa putranya disalibkan. Itu pasti tidak dia duga, tapi itu harus diterima, dihadapinya dengan iman yang besar. Maria tetap kuat meskipun putranya mati dengan cara yang tidak layak. Itu pasti tidak diduganya. Dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi pada akhirnya dia harus tetap berpasrah pada kehendak dan penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Maria menyimpan semua itu dalam hati dan merenungkannya. Sikap iman Maria yang demikian ini yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh memasuki tahun yang baru. Dalam segala kesahajaan hidupnya, dia menyerahkan seluruh hidupnya itu kepada rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang akan terjadi tahun 2024 saudara-saudari? Entah sebagai pribadi, entah sebagai keluarga, entah sebagai komunitas, lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Kita tidak ada yang tahu dengan pasti. Tetapi satu hal yang pasti saudara-saudari adalah, sebagai orang beriman kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Inilah keyakinan iman kita. Untuk masa depan yang tidak pasti, ada penyertaan Tuhan yang pasti. Di antara masa depan yang tidak pasti dan Tuhan yang pasti menyertai kita, kita meletakkan, kita membentangkan harapan kita. Untuk itu, kita belajar pada Bunda Maria, yang hari ini dirayakan sebagai Bunda Allah, justru supaya kita belajar padanya. Bagaimana menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan meletakkannya kepada penyelenggaraan Tuhan yang pasti. Saudari-saudara, barangkali ada niat-niat, rencana, resolusi pada tahun 2023 belum tercapai atau gagal kita capai. Mari kita bangun komitmen untuk bekerja lebih fokus, lebih tekun, lebih berskala prioritas. Kita bangun resolusi untuk menata ulang segala rencana dan niat dengan penuh harapan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan memberkati kita. Maka seperti Musa dalam bacaan pertama saudara-saudari hari ini dari kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27, Musa yang diperintahkan Tuhan untuk memohonkan berkat bagi umat Israel. Kita pun memohon berkat yang sama. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya di tahun yang baru. Semoga Tuhan memperlihatkan wajah-Nya dan menganugerahkan kita damai sejahtera. Semoga Tuhan memampukan kita, membekali kita dengan segala berkat yang kita butuhkan untuk melewati tahun 2024 ini. Dan semoga kita tetap semangat, penuh harapan di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru saudara-saudari, seperti Bunda Maria, mari kita letakkan masa depan yang tidak pasti ke dalam penyelenggaraan Tuhan yang pasti. Sebab Dia, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan penyelenggaraan-Mu yang bijaksana dalam 1 tahun yang telah kami lewati.
Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di tahun 2023, juga berkat-Mu karena Engkau mempersiapkan, Engkau membiarkan kami memasuki tahun 2024 dengan penuh harapan, penuh iman, penuh kasih. Biarlah seluruh masa depan kami yang tidak pasti Tuhan, berada dalam penyertaan-Mu yang pasti, sebab Engkaulah Immanuel, Allah beserta kami. Anugerahkanlah kami Tuhan damai sejahtera, anugerahkanlah kami berkat dan perlindungan. Perlihatkanlah wajah-Mu dan anugerahkan damai sejahtera kepada kami. Semoga dengan harapan-harapan ini Tuhan, kami boleh memasuki tahun baru dengan penuh syukur, penuh iman dan harapan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang tahun 2024, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.